proses perjuangan Pak Haji Osim ini, bagaimana sosok beliau dari mulai muda begitu nikah dan lain dan seterusnya, yang tadi di awal juga ada banyak tantangan ketika berpikir ingin buat kandang domba dan pasti akan terasa bau ke masyarakat, tapi dengan perjuangan beliau dibuktikan walaupun bau tetangga tapi akhirnya bisa menyadari karena ini sangat menguntungkan. Betul Pak itu. Nah begini Kang, saya luar sedikit, bukan rahasia sedikit ya. Iya, boleh. Itu rahasia sukses, saya mah bukan rahasia pribadi. Silakan Pak Haji. Bukan rahasia. Iya. Istri yang mana ya? bukan Enggak ada. Rahasia enggak ada. Tetap satu Pak Haji. Di Tegal Sawah mah satu Pak Haji. Serius ya. Iya. Soalnya kalau serius yang suka pengen nangis. Oh iya. Manusiawi Pak Haji. Terus jadi begini, pengalaman Pak Haji membuktikan doa itu. Kalau menurut Pak Haji bukan hanya berdoa lantas diam. Kita harus berbuat. Nah, berbuat ini tidak hanya tenaga. Tenaga kita maksimalkan, doa buktinya doa kita optimalkan. Karena apa? Apa sih kuncinya di ijabah doa itu? Kuncinya di ijabah doa itu harus bersihkan dulu hati. Oh, dalam nih, dalam. Nah, untuk mendekatkan hati ini tidak bisa dengan perut terisi. Bayangkan guys, saya dorong sepeda berat 3 kintal sambil perut kosong. 3 kintal Pak Haji? Ya. Saya nggak kebayang. Saya jalan dari Pasar Kerawang sampai rumah saya Tegal Sawah dengan perut kosong. Berarti dengan berpuasa. Ini guys. Nah, kalau ingin sukses, kalau ingin jadi orang luar biasa, kita harus merubah kebiasaan. Ini kuncinya. Iya. Seperti apa Pak Haji contohnya merubah kebiasaan? Kalau biasa di siang hari orang makan, coba kita tidak makan. Kalau biasa di malam hari orang tidur, coba kita jangan tidur. Dalam. Itu kuncinya. Kuncinya guys. Jadi di mana orang kalau siang hari makan, kita nggak makan. Siang nih ya. Siang. Di mana malam orang lain tidur, kita jangan tidur. Kita jangan tidur. Ini dalam guys. Guruna duka di mana ya? Lanjut Pak Haji. Saya bukan bermaksud untuk ria ya. Iya. Coba bayangkan, Anda bayangkan saya tidak tidur selama 3,5 tahun. Tidak tidur. Tiap weton. Maksudnya weton itu apa? Lahiran? Lahiran, malam lahir sehari semalam. Saya jalani puasa Senin Kamis 3,5 tahun. Nih guys. Terus Muti, Niis, apalagi ya? Mati geni udah saya jalanin. Alhamdulillah. Saya tidur tidak biasa. Saya nyaman tidur di kuburan. Ini berbeda guys. Ya, untuk mendekatkan diri ke Allah itu caranya. Oh iya. Kenapa di kuburan? Saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa nanti dengan waktu yang pasti saya bakal mati. Jadi gini, mungkin jangan salah persepsi ya, ketika beliau tidur di kuburan itu minta ini dan itu ke kuburan, tetapi di sini bertafakur sambil mendoakan almarhum para waliullah. Nah, jadi tidur di kuburan itu bukan minta angka, bukan Mbah minta duit, bukan. Mbah nggak punya duit. Mbah nggak punya duit. Bohong kalau Mbah punya duit. Bohong ya. Aya ge bengek cenah ya yang gitu kan. Jadi gini, saya lebih jelaskan lagi. Orang ini tidur di kuburan, kok bisa sukses? Jangan seperti itu. Tapi dilakukan dulu adalah membersihkan diri terus sambil bertafakur bahwa pemikirannya bahwa saya juga akan seperti almarhum yang ada di kuburan itu. Betul. Sambil mungkin berdoa kepada Allah, bertawasul lah seperti itu ya. Betul. Kalau guys nggak percaya atau salah persepsi bahwa tidur di kuburan bisa bikin kaya, coba aja. Kalau kaya iris kuping saya. Ini berani menang nih. Kalau kaya iris kuping saya gitu. Nggak ada. Jadi bohong lah ya kalau orang tidur di kuburan terus itu nggak mungkin. Mungkin ada alasannya kenapa Pak Haji nggak di masjid. Masjid bukan tempat tidur. Tempat ibadah ya. Tempat sholat. Iya. Lebih banyak yang ganggu. Iya. Kalau yang di kuburan kan kalau yang mau ikut silakan. Karena uji nyali.
muka-muka. Cukup menarik guys. Sampai ke kuburan-kuburan kita ngobrol, tapi nggak apa-apa. Ini Yang harus proses itu lah ya. Ya, proses itu yang harus kita jalankan adalah syariat dan hakikat. Betul. Tidak bisa kita dengan syariat doang nanti habis power, habis tenaga. Belum Ayo tutup sampai gitu. Betul. Jadi maksimalkan kewajiban kita, kan diwajibkan kita berusaha. Setelah kita maksimal menurut kita kemampuan yang ada pada kita, berserah dirilah kepada Allah yang Kuasa. Nah ini guys, itu tadi mungkin sekilas tentang beliau kehidupan awal. Jadi sampai beliau nih tidur di kuburan, terus bermimpi hujan, itu ya semata-mata mungkin satu ujian lah buat beliau. Bahkan menurut saya ini banyak positif yang kita dapat. Ini jarang sekali saya mendapatkan pencerahan seperti ini guys. Ini pencerahan buat kita semua ya. Jadi hidup itu tidak mudah, perlu perjuangan. Kalau saya bilang sih hidup ini kalau seperti motor manual. Tahu motor manual? Ketika mau jalan tuh digojlek dulu. Gojlek capek. Nah hidup itu harus capek. Ya, ketika nggak geleyeng, nah kita harus hati-hati. Saya tambahkan sedikit ya. Kan. Siap. Ini baju yang saya pakai nih. Sama itu yang saya pakai ini udah bersih ya. Iya. Udah bersih. Iya. Proses baju ini dipakai, sebelum dipakai, kalau baju itu kotor, mesti dicuci dulu. Betul. Direndam, dikasih deterjen, udah gitu dikucek-kucek, digosok lah. Dikucek-kucek, diperet, dipoekeun. Panas kan? Digosok. Itu belum tentu langsung dipakai kan? Belum. Simpan dulu di lemari. Ditumpuk. Itu udah siap pakai. Nah, makanya kalaupun kita ingin berhasil dan ingin diijabah doa, prosesnya itu pahit. Tidak serta-merta. Tidak main-main. Ya, dan kenapa saya sekarang jadi petani? Karena tadi saya nggak muluk-muluk ya. 14 tahun saya berkelana, bukan mencari kekayaan guys, bukan. Saya cari kepopuleran. Enggak. Bukan jadi selebritis. Bukan ya. Itu nggak ada cita-cita. Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Saya hanya ingin kenal pada diri saya sendiri. Mengenal jati diri. Ya, untuk apa? Supaya saya dikasih tahu apa sih tugas saya dihadirkan di dunia ini. Untuk jadi apa sih? Dengan sasaran nanti jangan sampai saya berebut kedudukan. Kalau orang lain sukses di bidangnya silahkan, karena saya udah tahu saya mah di bidangnya ini. Jadi nggak ada istilah iri. Saya, SD lah. Iya, saya nyaman aja dengan tugas saya di sini gitu kan. Nyaman saya. Pak Haji maaf ya SD. Ini penting ya. Iya. Terus supaya kita tahu apa sih tugas. Karena tidak mungkin Allah menghadirkan kita di sini tanpa ada tujuannya. Tanpa ada tugasnya. Iya. Itu yang paling penting kita cari. Sekarang banyak yang berebut kedudukan dengan silih sikut, silih senggol, silih apain ya. Itu karena orang itu gelap. Nggak tahu itu jati diri siapa. Poek gitu sahamanena jeung teu nyaho tugasna. Nah, ini penting. Jadi kalau kita tahu tugasnya bahwa hidup di dunia Allah melahirkan kita di dunia itu harus tahu tugasnya. Jadi udah dilakukan oleh Kang Haji Osim bahwa tugas saya itu saya ceritakan sedikit perjalanan spiritual saya ya, kenapa jadi petani. Iya, boleh. Tahun 1997 saya belum punya rumah, belum punya apa. Saya tidur di, boleh saya sebutkan ya? Boleh. Saya tidur di Makom Sancang, Garut. Garut guys, Sancang. Itu saya masih muda. Iya, masih muda. Di situ jam 3 malam saya dibangunkan oleh satu orang tua. Rambutnya panjang. Cuma saya sendiri yang Jang bangun Jang. Hudang. Enon Mbah. Abah rek nanya. Saya mau tanya. Kamu mau nggak jadi petani? Ini pertanyaan orang tua. Saya nggak mikir lagi. Itu di Sancang itu. Di Sancang itu di Makom Sancang. Iya. Saya nggak mikir lagi kan. Iya. Saya rumasa. Nggak jadi SD rek jadi naon sih? Gitu kan? Iya. Mau? Nah, cuman harus ikhlas, harus ridho. Tapi saya kan nggak punya tanah. Iya. Jangankan tanah buat nyawa, kan kalau tanah itu harus punya sawah. Ada sarananya lah ya. Buat rumah aja belum ada sebelumnya. Ya nggak apa-apa sekarang mah nggak punya, siapa tahu nanti bakal punya. Kata si Mbah, kata si Abah. Asal sing ridho. Pahit getir, pahit peuheur ayeuna jadi petani sing wayahna. Sebab nanti tahun 2000 ke sana semua akan jadi milik petani.
Itu zaman dulu ya. Zaman dulu 1997. Terus saya harus gimana lah? Udah usaha aja. Usaha apa? Nanti kita ketemu jalannya. Nah, dari usaha dagang ini kan. Dari modal 15.000 tahun 1989 sampai 2014 saya berangkat ke Tanah Suci itu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum berangkat ke Tanah Suci saya suruh berhenti dari pekerjaan ini. Warung buka sembako itu. Padahal omset saya sehari tidak kurang 70 juta kan. Sehari. Dari modal 15.000 tuh. Luar biasa, guys. Begitu datang petunjuk, mengingatkan kesanggupan saya jadi petani, berhenti usaha itu, segera urusin pertanian. Langsung tutup kan? Ditutup rapet toko. Ditutup rapet, cuman saya masih ingat pada waktu mimpi, kan saya punya utang 4 miliar, ini gimana ke bank? Sabaraha? 4 miliar kan? Petani 4 miliar guys. Belum jadi petani ya itu waktu itu. Saya sudah investasi beli sawah kan. Jadi pinjam duit bank, saya beliin sawah. Berapa? 4 miliar. Siapa yang mau bayar sekarang? Ada yang mau bayar? Guys, ini spekulasi petani edan ini. Saya investasinya nggak muluk-muluk, begitu ada uang dari bank beliin sawah. Perhitungan saya, apabila saya disita, ada barang, ada bukti ada lah ya. Tanahnya. Jadi bukan macam sekarang ya. Enggak dipakai nikah lagi enggak. Jadi bukan gitu lah ya. Beli yang kedua, yang ketiga gitu. Ya. Kan enggak. Iya. Baik, kita berbicara tadi ini ada satu kepercayaan dari pihak perbankan. Karena memang kalau saya lihat positifnya bank itu akan percaya memberikan kutangan lah kepada orang itu karena memang skillnya udah kelihatan. Jadi diperlihatkan dulu dong. Ya, dari tahun 1996 pas saya udah punya rumah, ngisiin belanjaan tuh. Iya. Datanglah orang bank awalnya nih kan. Iya. Waktu itu kalau nggak salah yang pertama di Bank Unit BRI, paling gede 3.500.000 dapat waktu itu. Tapi saya ngotot. Iya. Saya kadang nggak butuh. Kalau saya dikasih 10 juta, oke, saya ambil. Untuk apa? Baru saya beliin tanah. Di Jerman kan bisa. Mau beliin tanah gitu. Iya. Nggak tahunya dikasih kan? Oh, ini baru di ACC langsung. Baru akang nih yang dikasih segini. Itu di Karawang tuh belum ada waktu itu belum ya. Yang pinjam uang 10 juta kan ya. Lalu karena dari pihak bank ngotot terus setiap pulang itu mantri banknya mampir nawarin terus. Jadi saya asal ngomong aja kalau dikasih 10 juta saya ambil. Iya. Gitu. Iya. Nah dari 10 juta 2004 sampai 4 miliar kepercayaan bank. Nah dari 4 miliar itu saya tuh suruh tutup. Saya nangis, ini gimana caranya bayar utang? Toko suruh tutup dalam petunjuk ya. Iya. Tutup. Saya masih ingat kan dalam mimpi punya utang masih ingat kan. Mentah kalau mati utang harus beres itu benar. Mimpi pun ingat. Ini bagaimana saya? Mama buat utang saya kan 4 miliar di bank. Duduk aja sambil berdoa nanti banyak yang bantuin. Berdoa nanti banyak yang bantu. Itu janji orang tua dalam petunjuk. Terbukti kan. Sekalipun saya banyak nangis. Udah mau penalti kedua nih, baju mau disita. Ya silakan. Barangnya ada kok. Jaminannya lebih kan. Yang saya pinjam 4 miliar. Yang saya agunkan 10 miliar lebih. Silakan cita-cita. Kita berani lah ya. Berani gitu. Karena saya tidak akan merugikan siapapun. Iya. Ternyata dengan saya duduk tekun berdoa, lunas dengan sendirinya. Pertolong dari Menpora datang ke sini. Dari Kejaksaan Tinggi sih pengen gabung dengan Wiratani. Tolong Pak, saya carikan sawah sepeta, saya carikan 2 peta. Berapa di sini harganya? 200.000 Bu, di sini per meter kan udah ada Pertamina segala macam. Tapi saya dapat yang 100.000. Bisa kebayang kan ya, guys. Akhirnya lunas. Ini makanya otak bisnisnya juga luar biasa. Ini bisnis guys. Nah, Pak Haji, sekarang mungkin dari sejarah itu yang dilakukan karena apa? Mungkin dianggap sepele lah sama orang petani. Apa sih untuk kesananya untungnya apa gitu. Sehingga pihak bank waktu itu menggelontorkan uang 4 miliar karena tokonya hebat gitu. Tiba-tiba tutup tapi beliau ingat dengan pesan yang waktu di Garut ya di Sanjang, kamu harus jadi petani. Nah, baik mungkin setelah sekian lama seiring jalannya waktu, mungkin bukan kemudahan-kemudahan, pasti kendala-kendala ada lah ya. Sangat. Untuk seperti sekarang.
artinya contoh tanah tidak produktif. Ayo ajaran seperti gitu kan ya Kang Haji. Pak. So, Kan dulu sampai begini Kang, isu yang dilemparkan tuh bahwa petai itu hanya tumbuh di sana, di bagian sana, di pegunungan lah. Di urang mah cenah mun melaku teh mau buahan. Paling jadi peuteuy meureun jadi penul meureun. Kayak murahan. Tapi saya buktikan saya nanam petai memang benar tidak buahan, tapi petaian. Lain buahnya. Ya. Nah, kudu ngerti ya guys. Harus memahami arti kata peuteuy. Jadi pete teh peuteuy, lain buah. Lain buah. Ai buah mah mangga. Mangga di urang mah di urang Sunda. Maka jangan mudah percaya. Oke. Nah, guys, saya juga tadi melihat bahwa ada dari pihak apa yang mendukung atau menyuplai ya, tentunya ke Kang Haji yang membantu. Kayaknya ada pupuk kujang juga seperti itu ya. Jadi tidak salah kalau pupuk kujang itu berani untuk apa namanya ke Pak Haji Osim, karena memang sudah kelihatan ya. Jadi kalau dilihat itu beliau itu bukan sosok seorang Haji Osim yang kecil seperti ini, tapi otaknya gede hulu, tapi gede otak. Majeuna kan serius normal hulunya. Nah Kang Haji, muat songkok. Iya Kang Haji. Baik, kita bicara ya pasti sudah bisa mencerna lah ya sahabat Darka Channel dari cerita apa yang disampaikan oleh Kang Haji Osim. Nah sekarang kita bicara di sini riset sudah dilakukan, contoh tanah tidak produktif ternyata bisa menghasilkan. Saya sudah melihat tadi ada buah-buahan yang saya lihat, contohnya kayak jambu, terus juga ada kelapa hibrida. Saya sudah lihat itu luar biasa ya, dan ini potensi sekali. Sekarang di mana-mana jual kelapa muda ya. Jadi sangat luar biasa. Nah Kang Haji, untuk proses ini sekalian ilmu lah ya, buat karena sudah merasakan bagaimana riset beliau. Nih Kang Haji, untuk apa namanya jambu yang dilakukan oleh Kang Haji, penanamannya kan sama kelapa nih. Itu kenapa harus disatuin dengan kelapa hibrida tadi? Ya, begini Kang. Jadi awalnya kan saya disuruh orang tua guru di sini tuh bukan tanpa alasan. Karena ini kan tidak ada akses jalan. Tidak ada. Ya. Saya tanya, kan itu tidak ada akses jalan Mama. Justru di situ nanti bakal di depan itu bekas jalan KAI itu, yang dari Johar Wadas ke sana arah ke Rengas Dengklok, ini jalan KAI depan. Nanti bakal diaktifkan lagi jadi jalan. Yang depan itu ya. Ini. Oh, iya depan iya. Ini. Iya, ada iya, patoknya tuh. Iya. Kamu nunggu di situ. Nggak usah mikirin jalan, nanti juga bakal ada jalan kude yang ramai. Nah, cuman pesannya nanti kalau kamu ada rezeki, beli sawah yang nempel ke bekas jalan kereta. Alhamdulillah Kang, di sana ada 2000 meter. Saya tamin kelapa juga sama jambu. Terus yang di sana yang 1 hektar, saya tamin kelapa. Kenapa? Tadi pertanyaannya kan harus dengan jambu. Karena kelapa itu kan panennya lama Kang. Harus nunggu sekalipun itu kelapa genjah minimal 3 tahun. 3 tahun baru berbuah. Baru berbuah. Nah, untuk mensiasati supaya nunggu ini ada hasil, saya tumbang sarikan dengan jambu, bahkan dengan pisang juga. Nah, jadi ada pisang. Ya. Tadi ada pisang apa aja tadi? Ada pisang Bangkawulu, pisang Ambon, Ambon biasa, ada Ambon Sunrise juga. Terus ada pisang tanduk, pisang Raja Bulu, Raja Seres, pisang Moli. Ini ada apa pisang yang panjang itu apa? Jepang ya? Iya, itu Ambon Jepang. Iya, Ambon Jepang ya. Ada. Jadi ini dapat bibit Ambon Jepang. Ya, karena Kaji kan suka ngaprak-ngaprakan namanya gitu. Berarti ke Jepang berarti. Ada orang Jepang yang bawa ke sini. Oh, gini udah ke Jepang, guys. Ada Profesor Bambang Wibabarta, Wakil Rektor UI, isinya orang Jepang. Terima kasih Pak Rektor. Ini hasil daripada riset beliau itu sangat luar biasa. Berani untuk mempertaruhkan tadi telinga, segala macam mempertaruhkan demi kemajuan bukan saja untuk beliau tapi untuk kelompok tani yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi gini Kang, kenapa sih saya bisa berani ngambil risiko ya? Tanah sawah itu ditanami kelapa sampai nunggu 3 tahun gitu kan. Jadi maaf Kang Haji, nih di depan saya ini udah ada hasilnya nih. ini kelapa apa namanya nih? Kelapa hibrid. Ya. Ada yang kopior juga. Iya. Yang
2,5 tahun udah berbuah. Jadi udah bisa dipetik ya, 2,5 tahun udah bisa petik ya. Nah ini cukup satu porsi, nanti rencana ke depan kalau ini jalan sudah jadi, tinggal anak-anak Pak Haji lah buka rumah makan aja. Nah, gitu guys. Otak bisnisnya guys sudah untuk ada. Masa depan anak. Masa depan anak. Ya. Iya. Nah, kita sebagai orang tua harus mempersiapkan iya. dari sekarang. Nah, ini salah satu kelapa. Ini dijual nggak sih? Dijual kan? Udah mendapatkan hasil. Tadi usia 3 tahun lah ya. Ya sudah ada kan. Sudah metik ya. Pemborongnya tuh. Sudah ada ya. Yang pas udah jadi kelapa es. Iya. Biar mereka metik sendiri. Saya sih berharap ini langsung pakai stempel Haji Osim nih, Wirausaha Tani nantinya deh. Supaya terkenal juga, bukan saja di Karawang, bisa di Jakarta di mana. Ya. Jadi saya masukkan aja Pak Haji biar ini ada stempel hak paten. Siap, masukannya. Ya, hak paten siap. Punya Pak Haji, ceplok di sini. Siap. Kelapa hibrida Haji Osim, Tegal Sawah, Wirausaha Tani MP apa tadi? P4S. P4S. Nah ini guys. Ya jadi dari hibrida sudah kita udah ngeliat. Terus dari pisang sudah diceritakan, ada pisang Ambon biasa. Pisang saya tambahkan dulu Kang. Apa nih? Ya ini untuk motivasi ya. Ke rekan-rekan kita atau generasi muda kita. Kenapa Haji Osim memberanikan diri nanam kelapa ya? Iya. Tentu ada analisa usahanya. Iya. Bang Kawu. Yang dalam 1 hektar itu saya tanamin masuk 800 pohon Kang. 800 pohon. Iya. Sederhana. Iya. Nah, analisa usahanya. Kalau saya yang menghitungnya nggak muluk-muluk. Kalau satu pohon ada setiap hari 1, iya. Bisa metik 1. Berarti setiap 800. Hari. Kalau satu tanan kan ada yang 15, ada 10 ya. Iya. Saya ambil rata-rata aja. 1 hari 1 butir kelapa. Iya. Kali 800 pohon. 800. Dijual yang ternak kali 2.000 aja. Iya. 800 kali 2.000 berapa? Tuh, ayo coba dihitung lah. Nanti pakai kalkulator lah ya. Nggak usah saya jadi insinyur, nggak usah. Otaknya luar biasa guys. Pakai ini. Mantep ya. Ini dari kelapa aja dia udah berpikir kayak begitu. Saya udah mempersiapkan untuk hari tua saya dan masa depan anak-anak saya. Ini jadi persiapan ya. Terus kita berbicara ini lagi ngaji. Tadi saya keliling ya di sini. Kenapa dari pertanian kok juga ada peternakan? Ini saya lihat banyak kambing. Kang Haji tuh memang ada basic dulu tukang ngangon. Begini, nanti ada dalam buku ini guys. Nah, nanti saya kasih ke Kang Gaga. Ah, ini cerita yang pahit nih yang ada dalam buku. Iya. Saya terlahir, boleh bongkar sedikit ya. Iya. Sejarah ini bukan ini ya. Waktu saya dikandung sama ibu 4 bulan. Iya. Nah, bapak saya alhamdulillah cerdas, menikah lagi. Nikah lagi, kegoda janda muda dulu. Kalau sekarang udah dikubur jandanya. Iya. Jadi bapak kegila-gila janda muda dulu, sehingga pas ibu melahirkan saya diterlantar. Mbah saya kan neyang tuh neyang bapak tuh pemajikan menikah dulu oke gitu orang kan tuh. Tetep nggak mau pulang. Sampai saya lahir jam 1 malam tanggal 5 bulan Ramadan. Iya. Sekarang saya. Ibu saya kan pusing. Iya. Suami saya nggak pulang, saya ngelahirin, malah dia malah enak-enak sama janda muda. Masya Allah. Iya. Kayaknya kan di lamunan. Iya. Pagi-pagi emas saya udah nggak ada. Kabur. Saya dibuang di rongos bambu. Anak terlantar ya, dibuang. Harapannya saya mati mungkin ya. Karena pusing sama bapak, bukan nggak sayang sama anak. Iya. Kesel sama bapak. Aduh. Ya kalau dulu kan belum ada jam pasti ya. Kira-kira lah udah pelentong malam jam 10-an. Jadi adiknya mbah saya dengar ada suara bayi, dikiranya juri. Aduh. Pas dilihat, oh ini mah orok. Emasnya kan Wisah. Iya. Si Wisah mana? Ayo di mah. Justru mabur. Jadi saya teh gede teh ladang tayanan teh susu sahawe cenah gitu. Gitu duit yang darga udah dianggap susu emenya. Udah dianggap mati, mau mati 3 kali gitu. Udah borokan dari dampal kaki sampai ini gitu. Jadi istilahnya uyuhan hirup eta budak gitu ya. Tapi tadi karena ada takdir Allah, ada qadratullah, bukan semata-mata saya terlahir dengan ujung-ujung, ada usianya. Maka yang saya cari siapa saya sebenarnya kan gitu. Karena dasarnya dari situ kan. Iya. Saya dasarnya gitu. Dan untuk apa sih saya? Dan kalau seorang SD itu pengen berbakti, pengen bermanfaat untuk sama dengan cara apa?
Itu pertanyaan-pertanyaan. Sampai begini Kang, saya 4 tahun lebih 5 tahun